Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita melanjutkan materi kita. Materi terakhir kemarin sampai subgrup ya. Saya lihat di tugasnya masih banyak yang kurang tepat. Nantilah kalau ada waktu. Kalian jam keempat ada kelas enggak? 18 nggak ada kayaknya, Bu. 18 nggak ada ya? Yang 17 ada ya? Ya nanti bisa dilihat rekamannya aja mungkin kalau kita mau bahas soal itu tadi. Jadi masih banyak yang salah kaprah. Ya sudah rata-rata sudah benar sih. Maksudnya langkahnya misalkan ini tidak kosong subset semuanya ada, tapi cara menjawabnya aneh-aneh. Ya udah nanti aja kita bahas. Oke, sekarang ke materi aja. Kita ke grup khusus. Jadi kemarin sempat subgrup, kita sekarang ke grup khusus. Apa saja grup-grup khusus itu? Sebelumnya kita ke permutasi. Permutasi di sini didefinisikan sebagai fungsi bijektif pada IN, di mana IN itu suatu himpunan bilangan N asli pertama. Jadi 1 sampai N. Jadi misalkan kita punya I5, berarti himpunannya beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hati-hati keliru kalau kita punya modulo, misalkan Zn, itu kan mulai 0, 1, 2, sampai N-1. Tapi untuk yang IN ini, 1, 2, 3, sampai N. Nah, sebagai contoh di sini, kita punya I3, permutasi, karena tadi fungsi bijektif gitu ya. Kalau kita punya elemen atau salah satu permutasi dari I3, ini kita contohkan seperti ini. Jadi 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1. Nah, ini kan juga merupakan fungsi bijektif kan? Jadi kalau kalian membuka buku DDM kalian lagi, kalian kan kamu dulu sudah dibahas banyaknya fungsi bijektif pada himpunan dengan kardinalitas N berapa. Nah, kalau kita punya I3, jadi beranggotakan 1, 2, 3, banyaknya permutasi atau banyaknya fungsi bijektif yang bisa dibuat ada berapa? Ini kan di sini dicontohkan ada 3. Kira-kira ada lagi nggak di sini permutasi I3 itu? 1 dipetakan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Ini 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Ada lagi nggak? Halo? Masih bingung? Misalkan di sini 1 ke berapa? 1 ke 2 sudah, 1 ke 3 sudah. Oh, gak ada yang nyaut di sini. Masih bingung atau bagaimana? Ya, Bu, masih memahami. Bentar bingung. Oke, jadi misalkan kamu punya membayangkan di sini himpunan A gitulah. Himpunan A isinya 1, 2, 3. Kan fungsi bijektif pada IN maknanya kodomen dan domainnya sama. Jadi yang atas ini domain, yang bawah kodomen. Nah, kita mau bentuk fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Dia subjektif dan injektif kan? Pada dan satu-satu. Jadi kawannya hanya satu dan semua kodomen, semua anggota kodomen dia punya kawan, gitu kan? Korespondensi satu-satu.
Jadi gampangannya kalau kita punya apa namanya fungsi, kalau mau digambarkan, jadi begini. Nah, ini keduanya IN juga, sama-sama I3. Jadi di sini kita punya 1, 2, 3. Di sini juga sama. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita mau buat, ini kan suatu fungsi. Nah, si permutasi tadi, kita mau buat fungsi bijektif di sini. Nah, yang pertama ini 123 ke 123 itu kan pemetaan identitas kan. Pemetaan identitas pasti dia bijektif. Jadi kalau mau mengkaitkan yang pemetaan bijektif, pemetaan apa namanya? Yang ini 123 itu maknanya ini. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Ini. Kalau 1, 2, 3, 3, 1, 2 ini berarti maknanya begini. 1 ke 3 berarti ini. 2 ke 1 ini. 3 ke 2. Nah, ini juga fungsi bijektif kan? Kemudian yang ini, yang ketiga ini, 1 ke 2, 2 ke 3, kemudian 3 ke 1. Masih bingung? Oke, Bu. Nah, Saya kan? bingung kok ditulisnya dalam bentuk matriks itu loh tadi. Oke, jadi Sudah paham. memang kita penulisannya di sini seperti itu. Jadi si permutasi ini kita tuliskan jadi elemen-elemennya seperti ini. Malah ada referensi itu hanya menuliskan yang bawah saja. Jadi mananya kalau misalkan kita nanti ada, oh nggak ada ya, cycle orbit. Jadi di sini kita punya, misalkan dituliskan 312, itu maknanya 1 dipetakan ke 3. Itu kalau orbit ini kayaknya enggak, sebentar. Saya cek dulu sih slide-nya. Karena bukan saya yang buat slide. Ada orbit cycle enggak? Enggak ada. Jadi nantilah. Oke. Jadi kalian harus terbiasa kalau misalkan di struktur aljabar kita berkenalan dengan grup permutasi. Ini apa namanya di representasi dari si fungsi ini. Oke, I3 kita sudah punya 3 fungsi bijektif di sini. Kira-kira ada lagi nggak fungsi bijektif ini? Iya. Ada 6 tuh. Berapa? Oke, misalkan yang belum berapa berarti di sini? 1 ke? 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Oke. Berarti 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Ini yang keempat. Berarti kalau kita menuliskan dalam bentuk matrik, elemen keempatnya berarti kita punya 1, 2, 3. Bawahnya berarti 1 juga. Di sini 3, di sini 2. Oke, berikutnya. Kan tadi ada 6. Berarti kurang apa? Kalau misalkan saya tuliskan 1, 2, 3. 2, 1, 3 belum. Kenapa? 1 ke 3 boleh. 2, 1, 3. Oh, 2, 1, 3. Oke. Kemudian, satu lagi.
1, 2, 3. Tiganya belum muncul lagi ya. 3. Kenapa senjata saya tiba-tiba menghilang? Aduh. Oke. Mohon maaf kendala. Saya coba ganti paket data. Suara saya terdengar jelas enggak? Iya, Bu. Oke, yang terakhir tadi kurang berapa berarti? 1, 2, 3, 3, 2, 1 ya. Oke, jadi kita punya 6 untuk I3. Jadi fungsi bijektif pada I3 ada 6 totalnya gitu ya. Nah, kemudian karena di sini kita punya elemen dari si himpunan ini adalah suatu fungsi, komposisi permutasi di sini ya berarti komposisi fungsi. Kita punya misalkan komposisi F dengan G, itu kan kita operasikannya yang belakang dulu ya, G dulu baru ke F. Sama dengan di sini. Jadi operasi komposisi permutasi di sini, itu kita bekerjanya dari belakang dulu. Jadi elemen yang di sini. Bacanya, mengoperasikannya begini. 1 dipetakan ke 3, kemudian di depan ini 3 dipetakan kemana? 3 juga. Ya benar. Kok aneh? Si. Harusnya, ini kayaknya kembali deh. Ukurannya. Harusnya belakang dulu, sebentar. Saya coba lihat tiket. Iya, ini kebalik ya. Harusnya dari belakang dulu. Sebentar, ini salah ini hasilnya. Jadi ini 1 ke 3, 3 ke 3 berarti ini harusnya sebentar. Enaknya saya akali dengan oke. Nah. Oke, Indonesia gini mengoperasikannya. 1 ke 3, kemudian di depan ini oleh fungsi yang pertama 3 dipetakan ke 3. Jadi di sini 3 jawabnya. Kemudian nanti di slide-nya dicoret ya. 2 ke 2, kemudian fungsi pertama yang depan 2 dipetakan ke 1. Jadi kita punya 1 di sini. Kemudian 3 ke 1 oleh fungsi yang belakang ini. Kemudian 1 di fungsi pertama dipetakan ke 2. Jadi ini jawabnya 2.
Nah, komposisi fungsi. Kita punya komposisi fungsi itu bersifat asosiatif. Punya permutasi identitas. Siapa permutasi identitas di sini? Yaitu fungsi identitas. Jadi 1 dipetakan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Jadi di sini bisa kita tuliskan yaitu fungsi identitas. Jadi 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Kemudian setiap permutasi mempunyai inverse. Jadi dari 6 elemen tadi, misalkan saya punya 1, 2, 3, 2, 1, 3. Dioperasikan dengan elemen berapa hasilnya dia 1, 1, 2, 2, 3, 3. Sebentar, saya mau coba mencari inverse dari 1, 2, ini. 2, 1, 3 ini. 1 ke 2, 2 ke 1, oke. 2 dirinya sendiri ini inverse-nya. Kenapa? Ketika kita mau, saya tulis di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian saya kalikan dengan dirinya sendiri, saya komposisikan maksudnya. Duh, kasih merah. Nah, kalau kita buat di sini sama dengan, saya langsung bawahnya aja ya. 1, 2, 3. Oke, dari sini kan, aduh, salah nulis bisa. Susahnya. Salah rek. 2, 1, 3 ini maksud saya tadi. Kenapa jadinya seperti ini? Lama ya kalau kelas begini. Oke, tadi niat saya mau menuliskan ini loh, 2, kurang geser ya. 1, 3. Ini juga sama, 2, 1, 3. Sehingga yang di sini kan kita bacanya dari belakang. 1 ke 2, kemudian di sini 2 dipetakan ke 1. Kemudian elemen kedua, 2 ke 1, di sini 1 dipetakan ke 2. Kemudian 3 ke 3, 3 ke 3, 3 ke 3. Nah, karena hasil komposisinya itu mengakibatkan fungsi identitas, permutasi identitas, maka inverse-nya ini adalah dirinya sendiri. Kalau 3, 2, 1 nanti silakan dicari. Nah, karena dia memenuhi semua sifat grup, jadi operasi komposisi itu juga biner, bersifat biner gitu ya, bersifat biner atau tertutup, asosiatif, punya elemen identitas, setiap elemen mempunyai inverse, maka ini merupakan grup. Lebih tepatnya kita namakan grup simetrik. Jadi grup simetrik dinotasikan dengan Sn, berarti order dari Sn adalah n faktorial. Oke, nah di sini kita buat tabel Cayley. Karena di sini grupnya berhingga. Jadi bisa buat Cayley.
Grup simetrik Sn berderajat n adalah himpunan semua permutasi pada In. Kalau I3 tadi, S3, berarti semua permutasi di I3, kita sudah dapatkan 6 tadi ya. Nah, di sini sebenarnya sembarang notasinya, maksudnya P0, P1, P2, P3, P4, P5. Boleh juga P1 sampai P6. Intinya ada 6 elemen di sini. Kalau kalian disuruh menjawab ini, berapa order Sn? Order dari grup ini berapa tadi? 6. Hah? SN secara umum. Kalau S3, 6. Kalau SN? N faktorial. N faktorial. Nah, di sini kalian harus mengoperasikan. Jadi nanti silakan dicoba. Saya dulu waktu zaman saya diminta mengerjakan, maksudnya angkatan kami itu ada tugas gitu ya, suruh membuktikan bahwa S4 itu grup. Jadi membuat tabel begini. Berarti S4 itu berapa? 4 faktorial. S4 atau S5 ya? Kalau S5, 125. Enggak sih. Sorry. Salah. Oke, jadi di S3, karena kita punya 6 elemen, berarti tabel Cayley-nya seperti ini. P0, P1, P2, P3, P4, P5. Nah, di sini kita mengoperasikannya. P0, komposisi P0 pastinya dirinya sendiri karena P0 ini permutasi identitas gitu ya. Jadi semua hasil operasi komposisinya pasti sama. Jadi P0 itu merupakan elemen identitas di sini. Kemudian P1 dengan P1 P0, P2 dengan P2 P0, P3, coba saya cek dulu ya. Kita mau mengoperasikan P1 dengan P1. 1 dipetakan ke 1, oke. 2 ke 3, 3 ke 2, oke. 3 ke 2, 2 ke 3, oke ya, membentuk elemen identitas. P1 dengan P2, berarti P2 dulu gitu ya. 1 ke 3, kemudian 3 oleh P1 dipetakan kemana? 2. Berarti kalau nggak P3 ya P4 jawabnya, hasil operasinya. Tapi kita lanjutkan ke 2 dulu. 2 ke 2 oleh 2 di P1 dipetakan ke 3. Jadi hasilnya P4. P1 dengan P2, P4. Oke, sudah benar di sini. Jadi begitu cara mengerjakannya. Kemudian, jadi hasil tabel ini nggak salah, sudah benar. Cuma yang operasi yang tadi ya, yang salah. Yang pertama tadi. Yang ini tadi loh. Silakan diralat. Oke, kemudian coba sih saya P3 dengan P2. P3 dengan P2, kita punya ini P3, P2-nya ini, berarti P2 dulu yang kita kerjakan. 1 ke 3, kemudian di sini 3 ke 3, berarti 1 dipetakan ke 3. Nah, kemungkinannya kalau nggak P2 ya P5. 2 ke 2, 2 ke 1, berarti 2 ke 1. Nah, berarti hasilnya P5. Udah benar ya, ini P5. Oke. Jadi nanti silakan buat latihan kalian. Atau kayaknya gini deh. Ini nanti buktikan bahwa hasil operasinya ini. Biar kalian mau. Jadi nanti tugasnya itu aja deh. Semuanya, Bu. Loh, iya. Oke. Biar kalian latihan mengoperasikan ini.
Kalau kalian lihat di sini tabelnya, dia operasinya tertutup, biner. Kenapa ya? Karena semua hasil operasinya di sini masih P0 sampai P5 gitu kan. Tidak ada yang di luar itu. Asosiatif karena sifat komposisi, operasi komposisi pada fungsi. Kemudian elemen identitas tadi kita sudah mendapatkannya, yaitu P0. Kemudian inverse masing-masing elemen berarti P0 itu inverse-nya dirinya sendiri, P1 inverse-nya dirinya sendiri, P2 inverse-nya dirinya sendiri, P3 juga, P4 dia inverse-nya P5, sehingga otomatis P5 inverse-nya P4. Nah, di sini tabelnya atau matriksnya, matrik hasil operasinya simetri enggak? Atau dengan kata lain, apakah dia grupnya abelian? Enggak. Tidak ya. Kalian lihat di sini, dia tidak simetri. Jadi, dia bukan grup abelian. Oke, misalkan saya tanya ordernya dari P4. Bedakan dengan order grup ya, order elemen. Order elemen kemarin apa? Order dari P4 berapa? Berarti P4 dioperasikan Hanya elemen. ya, dikomposisikan Bukan, ya? sebanyak berapa kali, hasilnya sama dengan P0 gitu ya. Jadi ketika kita mau cari order dari P4, itu maknanya ini kan maknanya ketika P4 dikomposisikan sebanyak N kali sama dengan P dikomposisikan di P0 gitu ya. Oke, kira-kira 2 kali cukup nggak? Ketika sudah 2 kali, apakah dia sudah mencapai atau sudah mendapatkan P0? Sepertinya belum ya. Atau tugasnya ganti aja lah. Nggak enak. Ya, tugasnya ganti. Saya punya ide baru. Oke, ini misalkan saya punya... Dulu. Oke, saya punya pangkat 2. Ya. Susahnya. Oke, ini hasilnya berapa? 1:1. Ya Allah, dari tadi kok saya salah ngetik ya. Kurang aku 2, 3, 1. Yang di sini juga sama 2, 3, 1. Sehingga ini kita dapatkan berapa? 1/2, 2/3 berarti ini 3.
2 ke 3, 3 ke 1, 3 ke 1, 1 ke 2. Nah, ternyata ini belum menghasilkan identitas. Sehingga kita perlu mengoperasikan lagi P pangkat 3. P pangkat 3 kira-kira dapat berapa? Kalau misalkan di sini saya lanjutkan P4 ini dioperasikan, dikomposisikan 3, berarti kan si ini, si P4 kuadrat dikomposisikan lagi dengan P4, gitu ya. Oke, di sini kita punya berarti 1, 2, 3, 3, 1, 2. Kita komposisikan dengan si P4, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Nah, hasilnya berapa di sini? Berapa hasilnya? 1, 2, 1, 2, 3. Balik. 1, 2, 3. 2 ke 3, 3 ke 2, 3 ke 1, 1 ke 3. Oke, sudah jadi mutasi identitas. Sehingga order dari P4 adalah sama dengan 3. Oke, tugasnya diganti. Jadi saya mau S4. S4 berarti kalian, jadi tentukan semua elemen di grup simetrik S4. Kemudian tentukan semua order masing-masing elemennya. Jadi cukup cari elemennya dan ordernya. Tidak perlu membuat tabel ini ya. Oke, sudah dicatat. Jadi tugasnya adalah tentukan semua elemen di grup simetrik S4 dan beserta order masing-masing, beserta order elemennya. S4 berarti ordernya berapa? Order grupnya? 4 faktorial. 4 faktorial. 6 kali 4, 24. Nah, karena lumayan banyak dan ada yang kuliah setelah ini gitu ya. Saya kasihnya ya, Bu. Tadi nanti malam sih deadline-nya. Jadi Bu. saya akan buatkan postingan sudah sih sebenarnya, tapi saya hidden tadi. Jadi nanti dilihat aja di sana. Deadline upload-nya nanti malam. Biar kalian belajar benar-benar. Masa tugas saja masih contohan rek kelihatan. Kalian nggak pede dengan kerjaan kalian ya. Saya tadi baca beberapa jawaban kalian. Ada beberapa yang saya komentari, ada yang tidak. Kenapa nggak menjawab forum diskusi? Kan banyak tugas sudah. Lupa, Bu. Udah ngantuk deh, masih Bu. Iya. Oke, ini materi hari ini. Ini mau bahas soal tugas yang kemarin.
atau kita akhiri. Saya bebas sih, jadi apa namanya, bisa saya bahas tugas yang tadi. Jadi yang bagi yang punya kelas setelah ini, silakan leave, boleh. Nanti bisa lihat rekamannya. Jadi ini mungkin saya stop dulu.